Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini kita melanjutkan pelajaran geografi yang saat ini kita memasuki bab lingkungan hidup. Saya mulai dari komponen. Saya review kembali kemarin mungkin ya. Saya review pelajaran yang kemarin. Jadi yang kita pelajari di bab ini kan pengertian lingkungan hidup, komponen atau unsur lingkungan hidup, pemanfaatan lingkungan hidup, ya, kerusakan lingkungan hidup, pelestarian lingkungan hidup, dan terus pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Saya review yang kemarin. Pengertian lingkungan hidup, ya. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia, dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Itu menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 97. Kemudian, menurut Otto Smoroto, lingkungan hidup adalah segala sesuatu di sekeliling organisme yang berpengaruh pada kehidupan organisme yang bersangkutan. Seperti itu. Jadi ini pengertian lingkungan hidup. Komponen unsur lingkungan hidup, apa saja sih komponen lingkungan hidup itu? Pertama ada unsur hayati, ya. Unsur hayati atau biotik, ya, yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad renik seperti itu. Ya, contohnya kalau misalkan di sekolah, ya, maka lingkungan hayatinya itu didominasi oleh tumbuhan, ya. Berarti kebun sekolah. Tapi jika berada dalam kelas, maka lingkungan hayati yang didominan adalah teman-teman atau sesama manusia seperti itu. Selanjutnya unsur fisik atau unsur abiotik, ya. Berarti kebalikannya, yaitu unsur yang bukan makhluk hidup, yaitu yang terdiri dari benda-benda tidak hidup, ya, seperti tanah, air, udara, iklim, dan lain-lain. Dan keberadaan lingkungan fisik ini sangat besar peranannya bagi kelangsungan hidup segenap kehidupan di bumi, ya. Seperti itu. Jadi contohnya jika air tidak ada lagi di muka bumi atau udara yang dipenuhi asap, tentu saja kehidupan bumi ini tidak akan berlangsung secara wajar. Akan terjadi bencana kekeringan, hewan dan tumbuhan mati seperti itu. Karena kita makhluk hidup di sini membutuhkan air. Kalau nggak ada air kita nggak bisa hidup. Selanjutnya apa? Yang ketiga, unsur sosial budaya. Ya, unsur sosial budaya yaitu lingkungan sosial dan budaya yang dibuat manusia yang merupakan sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam perilaku sebagai makhluk sosial. Kehidupan masyarakat dapat mencapai keteraturan berkat adanya sistem nilai dan norma yang diakui dan ditaati oleh segenap anggota masyarakat. Jadi kita sebagai makhluk hidup, kita merupakan makhluk sosial. Jadi kita nggak bisa hidup sendiri. Kita harus bersosial. Seperti yang saya jelaskan kemarin minggu lalu, bahwasanya kita membutuhkan bantuan orang lain. Kita nggak bisa hidup sendiri. Kita nggak bisa egois gitu. Kita nggak mau bantu orang lain, nggak bisa. Kita harus bantu orang lain karena kita juga butuh bantuan orang lain, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan makhluk sosial, ya. Ini contohnya nggak pas ini, ya. Nah, kemudian kita kemarin masuk juga saya jelaskan juga ini pemanfaatan lingkungan hidup. Ya, ini tujuan dari pemanfaatan lingkungan hidup apa saja, ya. Pertama itu tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup. Supaya tercapai kelarasannya. Jadi kalau misalnya nggak seimbang, ya, kalau nggak seimbang manusia dengan lingkungan hidupnya, itu akan terjadi ketimpangan. Ya, contohnya aja misalkan antar manusia sajalah, manusia dengan manusia,
dengan teman gitu ya, kita nggak bisa selaras, nggak bisa saling membantu, gontok-gontokan akhirnya kan, nggak bisa saling ngerti sama teman kan, gontok-gontokan, jotosan, ya kan akhirnya terjadinya ketimpangan, jadi unsur sosialnya kurang. Atau misalnya dengan unsur apa tadi, biotik ya, unsur hayati, misalnya kita memanfaatkan lingkungan terlalu terlalu egois, kita buang sampah sembarangan ya, kita menebang pohon, jadi itu terjadi ketimpangan. Terwujudnya ya selanjutnya apa, selanjutnya itu terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindakan melindungi serta membina lingkungan hidup. Jadi apa tujuan pemanfaatan lingkungan hidup ini ya, itu sebagai, jadi kita dididik untuk agar kita itu peduli dengan lingkungan hidup. Jadi kita nggak hanya menggunakan saja, kita nggak hanya memanfaatkan saja, tapi kita melestarikan juga seperti itu. Selanjutnya, terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan. Nah, ini sudah bukan menjadi ini sudah pengetahuan umum lah. Ini sudah tugas kita. Bahwasanya anak-anak cucu kita itu pastinya akan merasakan apa yang kita rasakan sekarang. Mereka akan merasakan bumi kita, mereka akan merasakan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekeliling kita. Jadi kalau kita untuk masa depan yang lebih baik, Pak, lah ya seperti itu. Jadi kalau kita sekarang egois ya, egois contohnya apa? Kita menggunakan sumber daya alam itu berlebihan, menggunakan listrik secara berlebihan, menggunakan air bersih secara berlebihan. Energi yang dipakai lama kelamaan dia akan berkurang, habis, dan anak cucu kita nanti pakai energi apa kalau kita habiskan sekarang, ya kan? Nah, itu maksud dari poin ini adalah seperti itu. Jadi kita memandang pentingnya generasi besoknya kita, anak cucu kita, seperti itu. Ya, jadi seperti itu, benar. Mainan air lah kan ya. Banyak mainan lain, malah mainan air, masuk angin kok. Oke ya. Tercapainya kelestarian fungsi ya, poin selanjutnya adalah tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup ya. Jadi fungsi lingkungan hidup ini kan banyak fungsinya. Yang memanfaatkan fungsi itu siapa? Ya kita kan. Ya. Tapi kalau kita tidak melestarikan, nggak tercapai kelestarian itu, lingkungan hidup itu akan apa? Rusak. Seperti itu. Eman kan ya. Misalkan udara ini ya, udara. Polusi karena kita merokok sembarangan, karena kita banyak memakai kendaraan bermotor kan. Lingkungan hidupnya apa yang merusak? Udara, seperti itu. Udaranya kotor. Jangan sakno anak-anaknya dewe, anak-anak kita menghirup udara yang kotor. Ya. Kasihan, seperti itu. Itu salah satu poinnya, tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup, seperti itu. Oke, poin selanjutnya apa? Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Jadi ini berkaitan ya dengan poin-poin sebelumnya, poin-poin yang di atasnya. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Bijaksana itu seperti apa ya? Bijaksana itu ya kita tidak egois, seperti saya bilang tadi, tidak semena-mena, tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Jadi nggak ngurus lah. Misalkan kita pakai air bersih atau kita pakai listrik di kamar dinyalakan terus, lampu nyalakan terus, kipas angin nyalakan terus, padahal nggak ada orang. Jadi kita mikirnya egois ya, mas gak ngurus lah, listrik bayarin murah ya kok, misalkan gitu ya. Tapi kan itu suatu hal yang tidak bijaksana, karena listrik itu energi.
Kalau kita gunakan sisa boros, ya selain selain tagihan kita naik, energi yang dipakai itu akan banyak terhabiskan secara percuma seperti itu. TV nyalain terus walau gak ditonton lah itu. Nah itu dihindari ya. TV apalagi tontonannya sekarang kan sinetron kan. Kalau di Indo sih, kalau di Taiwan sini saya nggak pernah lihat TV ya. Nggak ngerti bahasa ya soalnya. Oke, poin selanjutnya apa? Terlindungnya Indonesia terhadap dampak dari luar yang dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Jadi apa contohnya? Ya, seperti yang saya jelaskan kemarin. Jadi kalau kita di sini kan kita orang Indonesia, jadi kita membicarakan Indonesia. Walaupun sebenarnya tanggung jawab kita adalah seluruh dunia ini, maksudnya bumi ini, kelestarian bumi ini. Tapi kita di sini mengambil khususnya yaitu kita menjauhkan negara kita itu dari kerusakan lingkungan. Misalkan apa, global warming, ya kan? Pemanasan global itu kan efek rumah kaca, benar ya. Jadi itu menghindarkan negara kita dari hal seperti itu ya. Oke ya, tadi itu sekilas saya mengulang yang kemarin saya jelaskan. Selanjutnya oke. Ini beberapa pemanfaatan lingkungan hidup. Ini ya, saya jelaskan beberapa pemanfaatan lingkungan hidup digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan manusia itu apa saja? Banyak ya. Kalau kita bilang kebutuhan manusia itu umum. Jadi misalkan saja beberapa pemanfaatan lingkungan hidup yang manusia. Misalkan apa, kita memanfaatkan sungai misalkan ya. Memanfaatkan sungai untuk apa? Untuk kebutuhan air cuci ya, air mandi ya. Itu kalau di desa-desa ya. Kalau di kota-kota pemanfaatan sungainya sudah kurang ya. Kalau di kota sekarang memanfaatkan air tanah ya, air tanah, dan mengolah air sungai tersebut. Jadi diolah dulu kalau air sungai, karena air sungai di kota sekarang sudah kotor seperti itu. Itu karena apa? Karena mungkin kita kurang bijak gitu, membuang sampah sembarangan, sehingga lingkungan kita itu menjadi kotor. Karena ya seperti yang dikatakan di poin ini, digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua apa? Digunakan untuk industri. Contohnya apa? Pemanfaatan, saya kembali Pak. Oh ya, Pak Tosbul, selamat datang ya. Beberapa pemanfaatan lingkungan hidup ya, yang digunakan untuk industri. Misalkan industri contohnya seperti apa? Misalkan kita membuat kerajinan gitu ya, bahan gilaan untuk industri minyak. Ya benar sekali Mbak Minsilotus. Misalkan juga ada apa, kerajinan gitu, pembuangan limbah ya, itu mungkin salah satu. Kalau pembuangan limbah ya, itu mungkin salah satu kita untuk mengurangi pencemaran ya, untuk menghambat pencemaran lingkungan hidup. Jadi dengan diproses ya pembuangan limbah itu ya,
Ini beberapa pemanfaatannya ya yang digunakan untuk industri. Misalkan kita membuat kerajinan enceng gondok. Ada yang pernah dengar? Ya kan? Ada ya. Rotan jadikan bahan buat kursi lah, seperti itu. Itu lingkungan hidup hayati kan ya. Jadi kita memanfaatkan itu. Misal kerajinan ya seperti rotan tadi, biara untuk mengobati penyakit kulit, benar. Pernah bisa buat tas juga. Ya itu enceng gondok kan. Nah, kita kan salah satu memanfaatkan lingkungan hidup. Enceng gondok itu kan hama. Di sungai itu hama. Ya, kayu buat mebel, benar. Jadi seperti itu. Apalagi kita bisa membuat hama itu menjadi suatu hal yang bermanfaat. Kita di enceng gondok itu, enceng gondok itu hama kan. Sungai kalau ada enceng gondoknya dia nggak sehat, kan? Jadi ada industri-industri rumah tangga itu memanfaatkan enceng gondok sebagai kerajinan. Itu bagus sekali ya seperti itu ya. Terus apa? Digunakan pemerintah untuk konservasi. Misalnya apa? Benar, cagar alam. Ya. Ya. Ini saya mau nunjuk orang tapi sudah dijawab-jawab. Jadi saya bingung kan ya. Tadi saya tanya batas bulan nanti minta untuk nunjuk-nunjuk tapi banyak udah yang jawab ya. Jadi saya bingung mau saya tunjuk udah ada yang jawab. Ya saya intinya apa? Berarti Mbak ini teman-teman ini antusias sekali ya mengikuti pelajaran ini. Jadi belum saya tunjuk sudah jawab ya. Ya bagus sekali. Ya kalau karena saya sebelumnya bilang bahwa kelas ini Mbak, semua tentang alam Mbak, senang tentang alam ya Mbak. Kalau masalah apa gimana? Dengan agak musik. Ya oke, saya lanjutkan. Jadi itu digunakan pemerintah untuk konservasi ya. Benar tadi yang dikatakan ya, cagar alam. Atau misalkan apa kebun binatang. Jadi untuk konservasi. Konservasi itu tujuannya itu untuk apa? Itu untuk melestarikan itu, melestarikan. Jadi kalau kita hutan-hutan itu kalau kita cuma biarkan saja tumbuh ya, kita biarkan saja dia kan akan misalnya ada bencana ya, ada hujan lebat akan lengser seperti itu. Konservasi itu tujuannya itu apa ya? Itu untuk menjaga agar apa yang ada di situ, lingkungan hidup itu tetap lestari. Salah satu contohnya adalah cagar alam tadi ya. Selanjutkan, pokoknya digunakan sebagai bahan kajian, maksudnya bukan kanjian ya. Kanjian atau tepung lah, kanji. Ya, digunakan sebagai bahan kajian, bukan kanjian. Lah kan ya kok tepung nah, masa nek tepung tok, roti lah. Ya. Jadi saya itu mau nunjuk cuma nggak hafal teman-temannya. Sekarang itu pertemuan kelima ya. Sebentar. Nanti ketua kelasnya jangan lupa ya, absen. Saya juga minta absennya nanti. Bentar. Saya nggak apa teman-teman ini banyak semaran bingung saya. Jelaskan Pak sebagai kajian. Jelaskan Pak sebagai kajian untuk kemajuan iptek. Kajian itu apa ya? Ada yang ngerti nggak maksud dari kajian itu apa? Oh ya, saya disuruh nunjuk ya. Saya mau nunjuk, ngerti Pak? Oh yang bilang ngerti aja lah, Mbak Toksbul lah. Kajian itu apa Mbak Toksbul?
Apa yang dimaksud dengan ini kan ada kata-kata digunakan sebagai bahan kajian. Survei gitu ya Pak. Survei. Bisa, mungkin yang lain. Ya terserah lah. Mbak siapa itu? Ayu Mas Ayu. Kok saya belum lihat tadi Mbak Ayu Mas Ayu? Penelitian. Oh ya, penelitian. Betul. Mbak Ayu Mas Ayu ini mana ya? Oh itu. Cara pandang. Oke. Jadi dari katanya ya mengkaji. Sama kayak kita kalau baca Al-Quran ngaji ya, ngaji, kaji. Jadi mengkaji itu kita membaca dan pelajari. Jadi tidak hanya kalau kita baca Al-Quran kan tidak hanya membaca tapi mengkaji, ya, menyerap ilmunya. Apa yang ada di situ kita serap gitu seperti itu. Berarti sajian. Nanti aja Pak saya ngantuk ya, jangan ngantuk ya Mbak Mas ya. jangan ngantuk. Masa saya harus nyanyi biar nggak ngantuk ya. Jangan ngantuk Mbak. Oke ya. Oke. Jadi digunakan sebagai bahan kajian seperti yang dikatakan tadi ya, penelitian benar. Jadi banyak kan ya ilmuwan sekarang, profesor sekarang itu meneliti tentang lingkungan hidup. Jadi salah satunya pemanfaatan apa, misalkan ya kita memanfaatkan gas gitu, seperti itu. Kita memanfaatkan gas itu. Gas itu kan dari lingkungan hidup. Makanya kita sebagai bahan kajian, dipelajari, dikaji apa sih yang kita bisa dapat dari gas itu, seperti itu. Nanti saya lihatkan contoh videonya ya. Jadi itu yang dimaksud dengan kajian. Mohon teman-teman jangan ada yang ngantuk ya. Ya biar nanti kalau ngantuk saya nyanyi loh. Teman-teman kalau dengar saya nyanyi nggak ngantuk. Berisik tapi. Oke. Yang selanjutnya apa? Pemasaran lingkungan hidup melalui perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Nah, ini jadi inget Pak Devri kalau habis ngajar nyanyi. Oh, ngajar nyanyi. Ya, saya pernah dengar tuh, saya pernah lihat lihat rekamannya guru geografi KPC itu. Saya lihat loh, iki ngajar kok nyanyi, iki ngajar tak konser. Bagus juga sih, mungkin menghibur ya. Ya Pak, kalau masalah antusias, coba ngomong. Teman-teman ngetiknya banyak ya, jadi dia ngajar nyanyi dengan ngantuk. Wah saya jangan suruh nyanyi, suruh saya nggak jelas sih. Ya nanti kapan-kapan saya bawa gitar lah. Saya nggak bawa gitar ya, gitar saya di kamar. Nanti kalau di KTI malah belajarnya sambil main. Boleh tak ini saya ngajar sambil nyanyi di sini boleh. Kalau dulu juga Pak Devin nyanyi Pak. Oh, boleh ya. Nggak apa-apa, nanti saya nyalakan mic-nya salah satu Mbak itu, saya suruh duet. Saya suruh duet sama saya. Nanti yang mau duet dapat nilai tambahan. Kok enak ya nyanyi oleh tambahan nilai. Ya nanti lain waktu lah. Gitar saya di kamar soalnya. Saya nih ngajarnya di lab ini di kampus. Nggak enak juga sih malam-malam gitaran. Ya nanti kita cari waktu lah. Terus sebelum suruh nyanyi duet sama Pak Sufi. Wena. Oke, gampang, nanti kita cari waktu lah. Kita nyanyi lah. Kan UTS nanti kan kita habiskan materi dulu buat UTS ya. Ya justru aneh kalau siang-siang gitaran. Iya. Nanti kita cari waktu aja. Kan sore-sore apa? Kok sore-sore? Maksud saya kita kan ini ngejar materi buat UTS. Kalau materinya selesai,
Ya nanti saya cari tempat buat saya bisa menyanyikan sebuah lagu. Wah, enak konser. Aduh, nggak jadi ngantuk, kelkel. Apa kelkel itu? Bangkit, ayo. Bangkit. Oke, saya lanjutkan. Tadi sekelas info ya. Ya nanti kalau Mbak request nyanyi mungkin suatu saat saya akan bawa gitar. Saya ada gitar soalnya di kamar. Oke, ini kita lanjutkan tadi ya. Poin selanjutnya, pemasaran lingkungan hidup melalui perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Ya. Misalkan apa? Jadi kayak kita berternak seperti itu. Udah ya, perkawinan silang pada hewan ya benar. Cukup ya, yang tadi kita kembali lagi ke pelajaran. Perkawinan silang pada hewan. Itu mungkin salah satu caranya. Ini kan kita pemasaran lingkungan hidup, jadi kita pasarkan, kita manfaatkan. Oke, back to laptop. Perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Jadi satunya kita beternak seperti itu. Soalnya seperti kata-kata tadi, konservasi. Contohnya penangkapan buaya yang diambil kulitnya untuk tas, dompet, sabuk dan lain-lain. Nah itu sebenarnya kurang itu ya menurut saya. Pembawa punya ternak kambing ya. Oh ya, jadi saya menjawab pernyataannya Mbak Minsi tadi ya. Penangkapan buaya yang diambil kulitnya untuk tas, dompet, sabuk dan lain-lain. Itu menurut saya kurang bijaksana, karena buaya sendiri sekarang itu langka ya. Buaya itu iya kurang setuju. Mbak Santi kurang setuju ya, sama. Jadi menurut saya buaya itu sekarang tujuannya adalah dilestarikan dulu karena jumlahnya sedikit menurut saya. Jadi mungkin salah satu perkembangbiakannya misalkan sapi ya, dimanfaatkan dagingnya. Ya, sapi kayak sekarang sapi apa yang nggak bisa dimanfaatkan dari sapi? Hampir semua kan. Buaya udah makin habis karena ulah manusia yang serakah ya. Benar ya Mbak Santi ya. Saya kembali ke sapi tadi ya. Jadi sapi itu apa yang nggak bisa dimanfaatkan dari sapi? Ya, semuanya bisa dimanfaatkan dari sapi. Susunya, kan? Terus dagingnya, kulit lah, termasuk apa tanduknya sampai dibuat hiasan ya kan, sundang tandukan dibuat sebagai hiasan. Bahkan kotorannya pun itu jadi apa? Jadi pupuk. Bener Mbak Toksbul, bener ya. Bahkan kotorannya ya benar Mbak Ayu Mas. Wah, Mbak Ayu Mas udah gak ngantuk lagi, udah hidup ini dia. Mantap Mbak Mas Ayu. Jangan pengen nyanyi Mbak Ayu Mas Ayu ini. Biar gak ngantuk Pak. Oh ya gitu. Sambil nyanyi aja Mbak Ayu Mas Ayu. Saya sapi kayak kambing lah, pokoknya semua bisa dimanfaatkan. Nah iya benar. Jadi sampai kotorannya pun, karena di mana gitu kotoran sapi diolah menjadi gas, lupa daerah mana ya. Saya juga pernah lihat berita itu ya. Jadi digunakan sebagai apa? Masak. Kotoran sapi itu jadi gas. Gasnya itu untuk menggantikan LPG ya, untuk masak. Jadi apa yang nggak bisa dimasak itu salah satu contohnya ya, pemanfaatan melalui perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Jadi seperti itu. Gunung Kidul, Yogyakarta Bulu ya. Kita lanjutkan lagi. Lanjutkan ya. Memelihara dan membesarkan benih-benih hewan dan tumbuhan. Nah, ini kan kita bicara beberapa pemanfaatan lingkungan hidup ya. Yaitu dengan memelihara dan membesarkan benih-benih hewan dan tumbuhan. Ya, itu salah satu tujuannya apa? Yaitu untuk melestarikan, untuk membudidayakan agar tidak habis, atau kita bisa bilang tidak punah. Contohnya kantong semar, anggrek, teratai, ya seperti itu. Kantong semar itu kan dia langka kan, kantong semar ya. Ada kantong semar yang langka kan. Jadi contohnya seperti itu. Misalkan hewan-hewan, kayak tadi buaya ya. Buaya kita lestarikan di kebun binatang. Ya.
dibiarkan agar apa? Agar tidak punah buaya tersebut atau hewan-hewan yang lain yang hampir punah. Ya. Jadi buaya darat kalau buaya darat nggak punah, banyak buaya darat, Mbak. Ya. Buaya darat itu malah harus dipunahkan kayaknya ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Buaya darat mah nggak perlu dibudidayakan, nggak bakal punah, malah berkembang biak. Oke, stop, kita lanjutkan lagi. Oke, Mbak Emma Sayu, Mbak Amini. Selanjutnya beberapa pemanfaatan lagi apa? Pengambilan tumbuhan liar untuk kepentingan jualan ya. Salah satu contohnya pengambilan tumbuhan liar untuk kepentingan jualan. Ya. Saya mau tanya Mbak Ayu Mas Ayu deh. Mbak Ayu Mas Ayu, contohnya gimana Mbak Ayu Mas Ayu? Contoh pengambilan tumbuhan liar untuk kepentingan jualan. Saya tadi sudah sebutkan. Tanaman ganja, waduh kok bahaya gitu jawabannya. Rumput laut. Sebentar. Tumbuhan pakis. Apa? Maksud saya yang dimanfaatkan apa? Jadi untuk apa? Misalnya tadi apa tadi? Pakis itu dimanfaatkan untuk apa? Mbak Ayu Mas Ayu itu namanya apa di sini ya? Namanya di absen. Oh, boleh sekali Mbak Tosbul. Sangat boleh. Endang Rahayu itu Ayu Mas Ayu ya? Endang Rahayu, oh, itu Mbak Ayu Mas Ayu. Gimana kalau Mbak Tosbul namanya siapa? Oh iya, udah jawab tadi, ganja kan. Tenang saja, saya ingat kok. Saya biji jarak untuk bahan bakar. Nah itu bagus Mbak Tosbul. Mbak Tosbul namanya siapa Mbak Tosbul? Saya lupa ini. Eka Nurvitasari. Kok bisa jadi Tosbul tuh, itu gimana? Gimana itu ceritanya itu? Teman-teman ini anak pintar Bul. Oh iya bener ya. Oh panjang ceritanya, udah jadi ceritakan nanti jadi satu SKS nanti. Soalnya saya yang baru hafal ini cuma ya Mbak Minsi itu namanya Agus Susianti, ya bener kan? Sama Mbak Santi Teguh Susanti, kan? Saya hafal. Yang lainnya ini saya kurang hafal. Soalnya yang banyak jawab kan. Kalau teman-teman banyak jawab di sini di chat-chat, itulah tujuannya kenapa saya memberikan pertanyaan dengan rebutan. Oh, bukan gitu Mbak Santi. Bukan, karena Mbak Santi kan ketua kelas jadi saya hafal. Tuh nggak bisa ya. Tuh, ya Allah. Duh. Bentar. Excel saya lagi error ini. Astagfirullahaladzim. Kenapa ya? Jadi dengan teman mbak-mbak ini sering ikut diskusi belajar gini. Mulanya ojo nyamar aja, gurunya bingung. Jadi dengan ya mungkin nanti lama-lama saya hafal ya. Dengan mbak-mbak banyak menjawab ya di chatting ini kan saya akhirnya hafal kayak Mbak Minci Susi kan jauh ya namanya. Minci Susi kan namanya Agus Susianti ya. Jadi banyak menjawab. Kan asalnya saya juga pernah ketemu Mbak Minci ya. Waktu itu apa bagi-bagi hijab. Ya, saya pernah ketemu Mbak Minci juga. Jadi
di taman ya, atau bagi-bagi jab. Jawa loh Pak. Oh ya, Mbak Mas Ayu. Jadi gitu. Jadi mungkin salah satu, iya sama Bu Devita benar. Oke, selanjutnya lagi aja ya. Jadi pengambilan tumbuhan liar untuk kepentingan jualan, seperti tadi yang dijawab sama Mbak Toksbul. Sopo mau Mbak Toksbul? Aku lali. Eka Nurvitasari ya. Nanti saya catat lah. Mbak Eka Nurvitasari ya. Mbak Eka tadi bilang tumbuhan jarak. Itu benar sekali. Wah, coba kan korek. Jadi Mbak tadi bilang tumbuhan jarak yang digunakan untuk bahan bakar itu salah satu contohnya kan biosolar ya, yang kita rasakan di Indoan sekarang adanya biosolar. Jadi itu menggunakan apa? Menggunakan jarak, tanaman jarak. Itu belum kok lupa. Jadi seperti itu ya, benar ya yang dikatakan Mbak Eka tadi. Selanjutnya lagi. Jadi beberapa pemanfaatannya budidaya tanaman obat-obatan. Ya. Mungkin yang Mbak Kusnul Fatimah deh. Mbak Kusnul Fatimah mana orangnya? Mbak Kusnul Fatimah budidaya tanaman obat-obatan itu di hatimu Mbak. Loh. Ya aku tiba serius mau nih, ternyata di hatimu. Enggak, ini contohnya budidaya tanaman obat-obatan mana? Saya belum lihat Mbak Kusnul Fatimah ini. Mbak Kusnul Fatimah mana? Buah mokota dewa dijadikan obat seperti kunyit, temulawak, jahe, kunyit, kencur ya. Sini Mbak Kusnul Fatimah mana ya? Oh iya ya Pak, masih nyuci piring. Oh, nyuci piring, asam ya, benar asam. Ya pokoknya tetap mendengarkan aja, tetap mengikuti ya. Masih nge-DJ, benar-benar muteri piring ya, mengkudu, seperti itu. Saya juga belum hafal nih ya namanya. Akar ilalang. Neng Tia apa ini sama namanya Mbak ya? Neng Tia. Kotia. Oh. Ya. Tunggu selanjutkan aja. Aduh salah. Oh selesai. Ini tadi kan kita jelaskan, kita tadi barusan pelajari beberapa pemanfaatan lingkungan hidup. Ya, saya mau menunjukkan video ke teman-teman. Video teman-teman tentang pemanfaatan, beberapa contoh pemanfaatan lingkungan hidup. Kita siap semuanya lihat video, harap semuanya melihat ya videonya. Mbak Santi gimana? Biasanya Mbak Santi kan ada masalah tuh dengan internetnya itu. Mbak Santi beres internetnya? Mbak Santi, capek deh. Paling nggak muter di tempat bola. Hitam, ya ini belum saya play. Oke ya, kalau udah siap saya play ya. Kurang amal Mbak. Saya play. Kita lihat videonya. Ini salah satu contoh pemanfaatan lingkungan hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Pemanfaatan gas metan ini harus menjalani beberapa tahapan sebelum menjadi bahan bakar. Sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah-buahan atau sayuran dimasukkan ke dalam tong atau drum yang telah dimodifikasi, kemudian dicampur dengan air sisa pencucian beras, lalu diendapkan selama 15 hari hingga mengeluarkan gas metan.
Gas metan inilah yang akan dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif selain gas LPG. Salah satu peserta yang mengikuti sosialisasi ini mengungkapkan ketertarikannya untuk mencoba di rumah, karena dengan pemanfaatan gas metan ini sangat efisien dan aman digunakan bagi para ibu rumah tangga. Contoh, saya akan meneruskan forum dan PDW yang ada di kaum muda dan berbasis masyarakat. Ya, insya Allah saya akan menjadi contoh buat selanjutnya mungkin ada berkembang untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Camat Tanjung Pinang Timur Arius mengatakan sangat mengapresiasi kegiatan sosialisasi ini karena memberikan pemahaman kepada masyarakat. Sampah yang selama ini dinilai tidak berguna namun setelah diolah bisa menjadi sangat bermanfaat bagi kebutuhan energi. apa yang kita laksanakan terutama untuk biasa ini bisa untuk berkembang kembali dalam kegiatan ini. Nanti kami bersama masyarakat yang panitia kita masyarakat kami karena apa yang kita sampaikan bersama ini betul bisa memanfaatkan merubah mindsetnya pemikiran penggunaan sampah di Tanjung Pinang ini bisa kita manfaatkan. Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Kota Tanjung Pinang Herman Supriyanto menjelaskan, kegiatan ini diharapkan mampu mengubah pola pikir masyarakat. Sampah yang ada di lingkungan sekitar bisa juga dimanfaatkan. Dengan pemanfaatan gas metan ini dapat mengurangi polusi udara dari aktivitas pembakaran sampah yang kini banyak kita temui. Halo, Assalamualaikum. Oke. Tadi saya mute ya. Iya, maaf. Tadi saya dari belakang. Halo, sekarang udah dengar suara saya? Oke ya. Pasti ke toilet ya, benar sekali ya. Saya dingin ini gini gampang ke toilet ya, gampang beser. Kebiasaan tuh. Iya ya,
Saya kalau ngajar selalu ke toilet ya. Apa lara ini? Ya, saya gampang beser. Masuk tak kareti rek. Gak enak di kareti. Ya kalau pipis ya dikeluarkan. Jadi saya beser itu apa Pak? Beser itu ya kencing. Beser itu kencing. Gampang pipis, nah itu Mbak Nete. Gampang pipis. Apalagi kalau dingin. Saya gampang kencing saya. Oke, saya lanjutkan lagi. Yaudah. Tadi yang benar-benar yang mau saya tunjuk tadi siapa ya? Saya mau nunjuk Mbak Wawat deh. Ya, Mbak Wawat. Ini video tentang pemanfaatan gas metan. Nah, ya Mbak Mensi lo kan. Mbak Mensi aja belum saya tunjuk sudah ngomong dia. Memang ya saya suka gitu ya kalau Mbak saling kita sama-sama aktif untuk berdiskusi ya. Nah, saya tanya Mbak Wawat tadi. Mbak Wawat kan sudah saya lihat itu caranya gimana Pak? Oh ya sebet. Kalau masalah caranya itu mungkin itu ada pembelajaran tersendiri ya. Itu ada jadi itu ada pihak-pihak yang pelajari sendiri seperti itu ya. Ya, oh ya, sampai lupa saya sama Mbak Wawat tadi. Apa yang kita dapat dari video tadi itu termasuk contoh pemanfaatan apa? Pemanfaatan yang saya sebutkan ini, yang di poin-poin itu. Jadi pemanfaatan gas metan yang di video tadi itu termasuk dalam poin-poin apa yang kita sebutkan di bab 3 ini, yang di beberapa pemanfaatan lingkungan hidup. Bagaimana caranya membuat gas metan? Waduh, itu saya juga belum pelajari itu. Saya tunggu saya baca bawah dulu ya. Pemanfaatan gas metan yang terbuat dari sisa-sisa sampah. Ya, benar. Terus dia termasuk apa di sini? Kan di sini kan ada bermanfaat untuk sumber listrik dan bahan bakar. Nah, itu ya, seperti jawaban yang Tiapeng ya. Mbak Kotiah nih, kan apal saya kirim. Mbak Kotiah. Nah, apal aku. Digunakan sebagai bahan kajian. Ya, seperti itu ya, Mbak Wawat ya. Jadi digunakan sebagai bahan kajian. Nah, untuk penelitian, untuk dikaji. Ya. Dan bila itu sudah bahan kajian tadi itu ya benar ya. Untuk penelitian dikaji ya. Dan bila bahan kajian itu sudah berkembang, sudah bisa dikembangkan, akhirnya apa? Digunakan untuk industri. Ya, kajian bukan kanjian. Ini salah ya, kanji itu tepung ya. Jadi seperti itu. Oke. Ya, untuk penelitian. Oke ya, saya lanjutkan lagi. Ini adalah sumber energi alternatif ya. Jadi sumber energi yang terbarukan. Sama seperti tadi ya yang disebutkan Mbak Toxbul tadi, daun jarak, biji jarak atau daun jarak. Ya, ini kita masuk upaya pemanfaatan lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan. Misalnya apa? Ya. Salah satunya ya, nomor 1 yaitu melestarikan lingkungan hidup
Ya, kita baca pelestarian lingkungan hidup merupakan ganja juga berguna untuk medis. Iya, memang ganja, narkoba, ya, obat-obat terlarang itu namanya terlarang, itu sebenarnya juga digunakan untuk medis tapi dengan dosis tertentu. Asal pakai dosis lah, benar itu Mas Ayu tadi. Mbak Tos dulu tadi namanya Eka ya. Ini Mbak Ayu Mas Ayu itu namanya siapa, lupa saya. Sama Ayu Mas Ayu ya. Endang Rahayu. Oh, Endang Rahayu. Ayu Mas Ayu, Endang Rahayu. Ya, saya mencoba untuk menghafalkan teman-teman ya. Oke ya. Dan tidak semua negara punya aturan yang sama dalam beberapa banyak campuran obat. Nah itu ya, tadi yang menjawab Mbak Ayu Mas Ayu tadi ya. Iya, ganja tadi benar, tapi dengan dosis tertentu. Ya, ganja, obat-obat narkoba itu sebenarnya digunakan dalam kedokteran, tapi dengan dosis tertentu. Dan yang banyak beredar sekarang, makanya banyak obat Indonesia tidak bisa tahu. Nah, jadi obat yang beredar di obat terlarang itu dengan dosis yang tinggi sehingga membuat kita ngefly. Ya. Oke ya, kita masuk sini dulu ya. Upaya pemanfaatan lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan. Pertama, melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemimpin negara saja, melainkan tanggung jawab setiap insan di bumi dari balita sampai manula. Ya, setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan, sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak. Seperti yang kita bicarakan tadi. Jadi yang bertanggung jawab atas lingkungan hidup yang kita tinggali ini itu jangan kita menyalahkan pemerintah terus. Bahwasanya pemerintah sudah membuat aturan ya. Aturan misalkan jangan membuang sampah sembarangan. Kan sering tuh kita lihat ya di sungai-sungai ada tulisan dilarang buang sampah di sini, ya kan? Tapi dari kita sendiri, dari rakyatnya sendiri itu tidak mengindahkan itu, ya dilarang merokok salah satunya gitu. Jadi kita tidak mengindahkan itu, kita seenak saja buang sampah di sungai, buang. Padahal udah ada aturan dilarang buang sampah di sungai. Dilarang merokok sembarangan ya, Mbak Kotiah, apal saya, Mbak Kotiah. Oke Mbak Eka, kita yang buang sampah kalau banjir yang dijalan pemerintah. Yang melarang 1, yang buang sampah 10. Maksudnya balita itu, oh ya saya tanya Mbak Ayu Mas Ayu tadi Endang Rahayu ya, hafal saya. Oke ya, kok ini deh. Apa ya? Ya maksudnya mungkin ini perumpamaan ya, maksudnya dari balita sampai sampai manula itu masih perumpamaan. Maksudnya kita balita maksudnya anak-anak, kita mendidik anak kita untuk melestarikan lingkungan hidup. Jadi maksudnya seperti itu. Nah kalau di sini balita harus pakai pampers kan jadi boros. Enggak, ini yang dimaksud dengan balita itu maksudnya kita itu mendidik anak-anak kita itu agar tidak egois dalam memanfaatkan lingkungan hidup, sampai itu keegoisan masyarakat Indonesia sana sendiri. Ya jadi maksudnya balita seperti itu ya. Nah biasakan cinta lingkungan sejak kecil itu maksudnya seperti itu. Maksudnya balita itu maksudnya seperti itu. Jadi kita mendidik
kok error yo iki. Oke, jadi seperti itu ya. Ya, cuma masih banyak yang melanggar. Nah itu kan ini telah disebutkan ya. Merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemimpin negara, tapi tanggung jawab setiap insan di bumi. Jadi semuanya bertanggung jawab. Jadi jangan sampai kita hanya menyalahkan orang-orang di bumi. Jangan suka menanam pohon, jangan suka menebangi. Nah, itu. Di sini juga meneliti ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya apa? Upaya pemerintah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur bagi rakyatnya tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan. Ditindaklanjuti dengan menyusun program pembangunan berkelanjutan yang sering disebut sebagai pembangunan berwawasan lingkungan. Jadi ini salah satu upaya pemanfaatan lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutannya. Jadi ini upaya pemerintah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur bagi rakyatnya tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan. Jadi contohnya adalah menanam pohon di kota misalnya gitu. Ya, upaya sadar lingkungan. Jadi menanam misalkan pendidikan, upaya sadar lingkungan seperti Mbak dikatakan Mbak Endang Rahayu, kan bener ya? Ayu Mas Ayu dan Rahayu. Jadi seperti yang dikatakan Goblin Pak, iya. Mbak Agus Susanti. Jadi itu. Jadi salah satu mendidik generasi muda untuk peduli dengan lingkungan hidup. Itu salah satu upaya pemerintah ya. Seperti ada pelajaran geografi ini ya kan. Dengan adanya pelajaran geografi ini kan teman-teman ataupun pelajar-pelajar SMA yang lain kan akhirnya sadar akan adanya kerusakan lingkungan hidup. Jadi kita harus melestarikannya. Jadi itu. Peduli akan global warming Pak, es di kutub yang makin menipis ya. Oke, lanjutkan. Yang ketiga, pembangunan berwawasan lingkungan adalah usaha meningkatkan kualitas manusia secara bertahap dengan memperhatikan faktor lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan dikenal dengan nama pembangunan berkelanjutan. Jadi ini adalah usaha pemerintah ya untuk meningkatkan kualitas manusia. Karena ini salah satunya adalah meningkatkan sumber daya manusia sendiri ya. Karena kalau kita tahu sendiri bahwa manusia itu bisa berpikir, manusia itu bisa melakukan apa saja dengan otaknya. Karena kita memiliki akal, kita tahu apa yang akan kita lakukan. Itulah bedanya kita dengan binatang ya. Binatang dari dulu gitu aja, dia nggak mau pakai baju, dia nggak mau survive, nggak bisa, karena dia nggak punya akal. Kalau manusia beda, kita punya akal, punya pemikiran. Itu ya anugerah manusia ya. Jadi untuk meningkatkan kualitas. Mereka sebelum bertindak ya nggak salah ya. Bentar. Oke. Jadi itu tadi pemanfaatan lingkungan hidup. Ini saya mau ngasih tugas sebenarnya, cuma saya belum persiapkan sih tugasnya. Sebenarnya ada
dari pengurus itu memberikan saran kalau tugasnya itu sebulan 2 kali gitu. Tugas menumpuk, waduh iya. Tapi dengan tugas itu kan teman-teman akhirnya bisa kan ya, bisa belajar lagi kan ya. Karena kalau dengan hanya mendengarkan ini tuh kurang kalau nggak ngerjakan tugas gitu. Oke ya, itu dulu. Ini suatu pemanfaatan lingkungan hidup. Jadi kita nanti UTS itu masih tanggal 5 April ya, masih 3 minggu lagi ya. Kita kurang sebelum UTS kita masih ada pertemuan 14 1, ini kan 14 1 2, kurang 2 pertemuan lagi sebelum UTS. Oke. Dan ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan dari pemanfaatan lingkungan hidup ini? Gimana? Wah cepet banget ya. Nggak ada Pak. Lanjut. Oke jadi mungkin UTS-nya nanti sampai pemanfaatan lingkungan hidup ini ya. Ini saya tanya, katanya soal UTS-nya saya yang suruh buat. Biasanya soal-soalnya seperti apa? Nanti maunya soal silangan, maunya soalnya multiple choice atau soal-soal esai? Apa aja boleh Pak? Waduh. Biasanya apa? Sebelumnya soalnya seperti apa? Soal UTS sebelumnya geografi. Esai, oke. Gantung gurunya Pak. Ya. Oke ya. Mungkin nanti UTS-nya ini kita sampai pemanfaatan lingkungan hidup nih ya. Oke, saya kasih tugas aja. Tadi kan kita Mbak kan sudah punya ini ya, sudah punya presentasi saya ya. Jadi saya mau teman-teman mencarikan contoh dari poin-poin ini ya. Ini tugasnya ya, saya kasih tugas ya. Nanti yang lainnya tolong kasih tahu. Digunakan untuk ini beberapa penguatan lingkungan hidup, digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, digunakan untuk industri, digunakan pemerintah untuk konservasi sebagai bahan kajian, pemasaran lingkungan hidup. Ya jadi, wah iya Mbak Ririanti ini telat ini. Oke nggak apa-apa Mbak, santai aja. Nanti dilihat saja YouTube-nya ya. Oke ya, jadi itu tugasnya ya, yaitu berilah contoh masing-masing. Ini berapa tuh? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, gimana? Contoh minimum kasih 3 lah. Malum dia Dindo Pak. Oh ya Mbak Rianti. Oh itu yang Dindo ya. Jadi udah tahun Mbak. Walau udah Taiwan. Ya. Jadi itu tadi tugasnya ya. Kajian apa? Oh kajian Mbak Riri. Itu salah, bukan kajian. Kalau kajian tepung ya, itu kajian itu. Ya, jadi tugasnya ini ya. Jadi carilah contoh dari beberapa penguatan lingkungan hidup ini. Minimal 3 dari masing-masing itu. Ya, misalkan saja deadline-nya ya sekarang hari apa? Sabtu. Deadline-nya Sabtu minggu depan. Saya kasih waktu 1 minggu. Baru masuk ketemu tugas. Waktunya itu ya 1 minggu depan ya seperti biasa jam 23.00 ya. Jadi sebelum jam 3.23
harus dikumpulkan. Jadi berikan contoh, misalkan apa digunakan untuk industri, misal tadi yang disebutkan tadi ya, kayu mebel seperti itu. Pak, kalau yang tadi dibahas boleh dimasukkan apa, mau contoh yang lain? Oh, yang contoh yang lain. Kalau sudah yang dibahas, cari contoh lain. Jangan, kalau tadi disebutkan ya apa, jarak tadi ya. Terus di video tadi apa, gas metan. Ya, untuk sebagai bahan kajian itu kan contoh. Saya kasih contoh tadi waktu pembelajaran. Ya cari yang lain, cari yang lain ya. Kayak tadi ada tadi daun jarak untuk tumbuhan liar dan jualan ya. Ya jangan sebutkan daun jarak lagi, yang lain. Teman-teman cari minimal 3 contoh yang dari beberapa pemanfaatan poin-poin di sini. Kan teman-teman sudah punya ya presentasi saya, tadi sudah saya upload kemarin. Oke, gampang kan tugasnya, nggak usah sama saya, nggak usah sulit-sulit. Ini beneran teman-teman, ini kurang 3 menit. Ini beneran teman-teman mau nyanyi lah, pelajaran ada nyanyinya. Tapi di mana ya? Saya cari tempat buat gitaran ya. Ya nyanyi. Oke, biar gak bosen ya. Masa pelajaran terus ya. Nanti kalau nyanyi saya pengen nyalakan ini ya, mic-nya mbak-mbak ini. Biasanya nyanyi bahasa Indonesia kan, jangan nyanyi yang bahasa Congwon, saya nggak bisa. Pada bercanda kali Pak. Lu nggak tahu nih mbak, teman-teman request ya, minta nyanyi. Lagu Indo nggak bisa saya Pak. Waduh, bisanya Pak, gue nyanyi kita tidur. Lah, lu nggak. Maksud saya kalau beneran mau nyanyi ya duet lah, nyanyi bareng-bareng. Meriu-nya, waduh lagunya abot-abot nih Mbak Toxbul. Oke ya, saya ini lagu Indonesia saja. Oke ya, beneran tak ini mau nyanyi ya, bener ya, bener kan? Kalau bener saya mau carikan tempat ini. I don't want miss anything, Pak. Siapin bantal saudara. Ya maksud saya kan biar nggak bosen kita nyanyi nyanyi gitu. Ya kalau ya nanti lain waktu nanti saya coba cari tempat supaya bisa. Kalau di lab saya nggak mungkin nyanyi kan. Oke. Ini sampai di sini dulu teman kita udah malam hari ini. Kalau request teman-teman untuk nyanyi bareng-bareng buat PR Pak. Apa PR apa? Mungkin nanti nyanyinya kan kita waktu kita PR pikir milih lagu. Oh ya boleh. Kan kita nanti saya bawakan gitar ya. Mungkin kita sambil gitaran. Biar gak bosen lah. Paling kan kita ada 1,5 jam ya. Mungkin setengah jam pertama sambil nunggu. Setengah jam pertama sambil nunggu kita nyanyi lah, sambil nunggu teman-teman. Kita gitaran, kita nyanyi. Kalau udah kumpul baru kita mulai pelajaran. Mungkin seperti itu ya, bisa memanfaatkan waktu ya. Jadi nggak nunggu sambil, nunggunya bisa sambil nyanyi. Oke ya, itu begitu dulu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti PR-nya tolong diselesaikan tepat waktu, jangan sampai molor lagi. Oke. Ya, selebihnya saya mohon maaf bila itu benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bila itu salah datangnya dari saya sendiri. Sebelumnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.